Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Hardianti dengan NIM 19210139 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing dan memaparkan hasil penelitian saya yang ditulis dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul Pengembangan Bahan Ajar E-Modul, menulis teks eksplanasi dengan menggunakan model Discovery Learning berbantuan aplikasi Prezi untuk siswa SMP kelas 8. Nah, sebelum memasuki pemaparan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pianugraha MPD selaku dosen pembimbing satu saya dan Ibu Sari Sukawati MPD selaku dosen pembimbing 2 saya yang telah membantu mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik dan tepat waktu. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan di mana dalam hal ini menjadi fokus utama atau latar belakang permasalahan yang diangkat peneliti dalam penelitiannya. Nah, di sana dapat dilihat ada 4 permasalahan yang diangkat peneliti dalam penelitiannya. Yang pertama itu berbagai permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dalam menulis. Nah, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di lapangan, jadi salah satu kendala peserta didik dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran teks eksplanasi, masih banyak terdapat peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami, mengembangkan, serta menuangkan ide dan gagasannya ke dalam bentuk tulisan yang secara nyata. Nah, hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Resti 2022 mengenai penggunaan model Discovery Learning berbantuan media video animasi terhadap keterampilan menulis teks eksplanasi. Nah, bahwa hasil keterampilan menulis teks eksplanasi di sekolahnya masih cenderung rendah. Nah, hal tersebut dapat kita ketahui bahwa keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang cukup sulit dipahami. Melihat lagi ke belakang bahwa teks eksplanasi merupakan genre teks yang berdasarkan fakta fenomena yang terjadi secara nyata. Mungkin kegiatan menulis teks eksplanasi bagi sebagian orang peserta didik itu merasa hal tersebut itu mudah dipahami, tetapi permasalahan tersebut itu sebagian peserta didik juga ada yang mengatakan bahwa keterampilan menulis teks eksplanasi itu merupakan keterampilan yang sulit. Hal tersebut disebabkan dalam menulis teks eksplanasi, peserta didik tidak hanya disuruh mengarang saja, tetapi harus memperhatikan unsur-unsur di dalam teks eksplanasi tersebut. Maka dari itu, keterampilan menulis teks eksplanasi menjadi sebuah permasalahan yang hendak dialami oleh peserta didik. Hal tersebut dapat bersumber pada peserta didik yang kurang memahami materi apa yang disampaikan pendidik mengenai struktur dan kaidah teks eksplanasi. Nah, ketidaktahuan peserta didik dalam menuangkan ide dan gagasannya ke dalam bentuk tulisan dengan memperhatikan struktur dan kaidah teks eksplanasi itu sendiri. Untuk itu, dari permasalahan yang pertama itu, peneliti mencoba mengembangkan bahan ajar e-modul untuk mempermudah peserta didik dalam memahami, mengembangkan, serta menuangkan gagasannya ke dalam bentuk tulisan yang bersifat atau bergenre gitu. Nah, tidak hanya itu, merupakan keterampilan yang harus diasah, khususnya keterampilan menulis. Nah, harus dilatih secara terus-menerus supaya dapat menuangkan ide dan dalam bentuk kalimat maupun bahasa yang padu. Gitu. Baik, kita lanjutkan pada latar belakang permasalahan yang kedua, yaitu pembelajaran yang masih bersifat konvensional. Berbicara mengenai konvensional, ini berkaitan dengan model pembelajaran yang masih digunakan di sekolah itu masih menggunakan model pembelajaran ceramah, di mana pembelajaran terfokus pada pendidik saja menjelaskan secara gamblang garis besar dari awal sampai akhir pembelajaran, sehingga membuat suasana pembelajaran di kelas itu cenderung membosankan dan monoton. Nah, seperti yang ketahui bahwa pembelajaran saat ini dituntut untuk pendidik yang kreatif dan inovatif,
serta peserta didik yang memang harus ikut andil dalam proses pembelajaran untuk menciptakan suasana pembelajaran yang hidup gitu. Tidak hanya itu, pendidik juga seharusnya menjelaskan secara rinci dan detail. Setelah itu dikembalikan kepada peserta didik yang memang harus ikut andil dalam proses pembelajaran. Jadi adanya kolaborasi antara pendidik dan peserta didik sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang memang hidup itu antara kolaborasi pendidik dengan peserta didik. Oleh sebab itu dibutuhkannya adanya pemilihan model pembelajaran yang inovatif gitu. Nah, peneliti di sini menggunakan model pembelajaran discovery learning di mana model pembelajaran ini tidak hanya terfokus pada satu pendidik atau peserta didik saja, tetapi menjadi fasilitator di saat peserta didik mengalami kesulitan dan menjadi pendamping peserta didik untuk proses pembelajaran, menjadi mandiri, bukan hanya mandiri hanya diserahkan oleh peserta didik saja, tetapi di sini pendidik juga menjadi fasilitator sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang lebih aktif begitu. Baik, selanjutnya ada latar belakang masalah yang ketiga, yaitu kurang menariknya bahan ajar, di mana bahan ajar yang digunakan di sekolah sebagai stimulus itu masih monoton dan bahkan masih terpacu pada bahan ajar buku paket atau modul cetak yang diproduksi secara langsung oleh Kemendikbud itu sendiri. Nah, hal tersebut tidak menutup kemungkinan peserta didik dalam proses pembelajaran menjadi bosan, jenuh, dan kurang memahami materi yang disampaikan pendidik mengenai teks eksplanasi karena keterbatasan referensi. Oleh sebab itu, peneliti mencoba mengembangkan bahan ajar berupa e-modul yang berbasis ICT dan tentunya berbantuan aplikasi Prezi, di mana bahan ajar tersebut itu modul yang awalnya modul cetak, sekarang dikemas menjadi modul interaktif berbantuan aplikasi Prezi. Jadi adanya kebaharuan supaya peserta didik tidak merasa jenuh dan bosan saat melaksanakan pembelajaran dan dapat memahami materi pembelajaran, khususnya pembelajaran teks eksplanasi. Baik, selanjutnya ada latar belakang masalah yang diangkat peneliti yang keempat, yaitu kebutuhan bahan ajar berbasis ICT, di mana salah satu penyebab lainnya yaitu masih minimnya pengetahuan guru menggunakan teknologi maupun ICT dan keterbatasan pelatihan untuk guru merasa kesulitan, kurang menguasai dan memahami media-media yang bisa dipakai dalam pembuatan bahan ajar. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa seiring dengan perkembangan zaman, kita pendidik atau calon pendidik yang inovatif dan kreatif, yang menjadikan kita sebagai pendidik yang melek akan teknologi. Nah, hal tersebut sejalan dengan Setiawan 2017. Beliau mengatakan bahwa perkembangan teknologi ICT di abad ke-21 ini membawa dampak dalam bidang apapun termasuk pada bidang pendidikan, di mana bidang pendidikan itu sudah menggunakan teknologi berbasis ICT. Nah, entah itu dari pembelajaran berbasis daring, perpustakaan daring, bahkan diskusi yang awalnya kita hanya bisa dilakukan secara tatap muka, sekarang sudah bisa berbasis daring gitu, teknologi. Oleh sebab itu, kurang menguasai dan memahami media-media yang bisa dipakai dalam pembuatan bahan ajar, seperti yang kita ketahui, itu bahwa tadi teknologi sudah pesat dan semakin berkembang, gitu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh pendidik dalam membuat dan mengembangkan bahan ajar supaya dapat mempermudahkan pendidik dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik gitu. Salah satunya yaitu menggunakan aplikasi Prezi yang peneliti kembangkan, di mana bahan ajar yang digunakan itu sudah berbasis ICT dan tentunya aplikasi yang diangkat oleh peneliti itu juga aplikasi Prezi gitu. Dan banyak aplikasi-aplikasi lain yang dapat mempergunakan dan dimanfaatkan oleh pendidik sehingga pembelajaran menjadi inovatif dan tidak monoton begitu. Baik, selanjutnya berdasarkan pada rumusan masalah
yang sudah dipaparkan oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yang pertama berkaitan dengan proses pengembangan bahan ajar e-modul, materi menulis eksplanasi, menggunakan model pembelajaran discovery learning berbantuan aplikasi Prezi pada siswa SMP kelas 8. Yang kedua yaitu kelayakan bahan ajar e-modul, materi teks eksplanasi peserta didik SMP kelas 8 dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning berbantuan aplikasi Prezi. Dan yang ketiga, respon peserta didik kelas 8 terhadap bahan ajar e-modul menulis teks eksplanasi menggunakan model pembelajaran discovery learning berbantuan aplikasi Prezi. Dan yang keempat, hasil menulis peserta didik terhadap pengembangan bahan ajar e-modul menulis teks eksplanasi menggunakan model pembelajaran discovery learning berbantuan aplikasi Prezi pada peserta didik kelas 8. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada metode penelitian, metode dan desain penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan metode R&D atau Research and Development, di mana metode ini merupakan metode pengembangan. Nah, dapat dilihat di sana ada 10 langkah berdasarkan langkah pengembangan menurut Brook and Gall. Nah, yang pertama itu ada potensi masalah, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada desain produk atau draft produk, yang keempat ada validasi desain. Nah, validasi desain ini biasanya dilakukan oleh validator ahli. Dan yang kelima ada revisi desain. Revisi desain kali ini dilakukan apabila ada masukan atau saran berupa kritik dan sebagainya dari validator ahli. Nah, yang keenam ada uji coba produk. Uji coba produk ini dilakukan skala kecil terlebih dahulu. Jadi skala kecil atau uji coba terbatas. Nah, yang selanjutnya yang ke-7 ada revisi desain. Revisi desain itu apabila masih ada kekurangan atau masih ada masukan dari pengguna bahan ajar seperti peserta didik, boleh direvisi kembali. Nah, yang ke-8 ada uji coba tahap uji coba pemakaian kembali. Biasanya uji coba ini dilakukan apabila pada skala besar, apabila kita sudah melakukan revisi pada tahap uji coba terbatas. Nah, ada pemakaian uji coba secara luas atau uji coba luas skala besar. Nah, yang kesembilan ada revisi produk. Revisi produk dilakukan apabila masih ada masukan dan saran. Nah, biasanya pada tahap revisi desain kali ini itu untuk menyempurnakan produk atau draft produk yang kita buat gitu. Nah, yang 10 ada produk massal, tapi biasanya kita jarang menggunakan tahap produk massal ini, hanya menggunakan 9 tahapan tadi. Nah, peneliti memilih model tersebut dikarenakan model menurut Brook and Gall tadi memuat tahapan-tahapan yang sistematis sehingga menghasilkan produk yang valid, mengingat produk yang akan dikembangkan peneliti itu berbasis teknologi atau ICT. Nah, berkaitan dengan prosedur penelitian yang digunakan kali ini dalam penelitian kali ini adanya penyederhanaan dari 10 tahapan tadi. Jadi 10 tahapan tadi dapat disederhanakan menjadi 6 tahapan. Namun isinya tetap sama, mengacu pada 10 tahapan tadi. Nah, diantaranya antara lain yaitu yang pertama ada penelitian dan pengumpulan data, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada pengembangan produk, yang keempat ada validasi desain, yang kelima ada tahap uji coba produk, yang keenam ada pembuatan produk akhir. Nah, itu dapat disederhanakan menjadi 6 tahapan yang tetap mengacu pada 10 tahapan tadi. Baik, selanjutnya di sini ada subjek penelitian. Nah, peneliti melakukan penelitian itu di SMP Negeri 1 Cikalong Wetan. Nah, berkaitan dengan subjek penelitian, di sini ada 2 tahap yang digunakan, yaitu uji coba produk terbatas dan uji coba produk luas. Nah, pada tahap uji coba produk terbatas melibatkan satu kelas, yaitu kelas 8D dengan 38 orang peserta didik. Sedangkan pada uji coba luas, peneliti melibatkan 2 kelas dengan jenjang yang sama, yaitu kelas 8C dengan 32 orang peserta didik.
dan kelas 8E dengan 37 peserta didik. Jadi jumlah keseluruhan dari uji coba luas antara kelas C dan E itu ada 69 orang peserta didik pada subjek penelitian. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu ada teknik observasi, yang kedua ada angket atau respon peserta didik, yang ketiga ada tes. Tes itu dibagi menjadi dua, yaitu tes pengetahuan dan tes keterampilan. Selanjutnya di sini ada instrumen pengumpulan data. Peneliti menggunakan adanya instrumen pembelajaran, di mana dalam hal ini instrumen pembelajaran digunakan sebagai acuan pembelajaran menggunakan bahan ajar e-modul menulis teks eksplanasi. Jadi adanya instrumen pembelajaran itu menjadi acuan seorang pendidik dalam menyampaikan informasi khususnya pada materi teks eksplanasi. Nah, selanjutnya ada lembar validasi. Biasanya lembar validasi ini merupakan kegiatan penilaian apakah draft produk yang kita gunakan itu betul-betul draft yang akan dikembangkan atau bukan. Nah, biasanya menghadirkan validator-validator ahli dalam bidangnya dan diminta memberikan masukan dan kritik saran untuk penyempurnaan bahan ajar yang kita kembangkan. Nah, selanjutnya ada angket atau respon siswa. Selanjutnya ada tes. Nah, tes ini dibagi menjadi dua dalam penelitian kali ini, yaitu tes pengetahuan dan tes keterampilan. Baik, terkait pengolahan data pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan dua teknik. Yang pertama itu data kualitatif dan yang kedua data kuantitatif. Jadi dalam pengolahan datanya menggunakan dua teknik tadi. Selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, di dalam hasil penelitian kali ini akan menjawab 4 rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitiannya. Nah, yang pertama itu ada proses pengembangan, di mana proses pengembangan yang sudah dijelaskan tadi ada 10 tahapan menurut Brooke and Gall, namun ada penyederhanaan menjadi 6 tahapan. Jadi disederhanakan menjadi 6. Nah, yang pertama itu ada penelitian dan pengumpulan data, di mana dalam penelitian ini peneliti melakukan pemilihan materi, pemilihan sekolah yang akan dijadikan penelitian itu di mana, terus analisis kebutuhan bahan ajar itu sendiri, seperti langkah-langkah bahan ajar itu seperti apa dan sebagainya yang berhubungan dengan bahan ajar. Nah, yang kedua ada perencanaan, tahap perencanaan di mana peneliti melakukan perencanaan yang pertama itu terkait penentuan tujuan dan manfaat pembuatan bahan ajar e-modul teks eksplanasi. Nah, yang selanjutnya menentukan kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada materi yang sudah dipilih, yaitu materi teks eksplanasi. Yang selanjutnya pembuatan instrumen pembelajaran dan instrumen penelitian seperti lembar observasi, lembar angket, lembar tes pengetahuan maupun keterampilan begitu. Yang ketiga ada tahap pengembangan produk, di mana melakukan penelitian dan pengumpulan data, memilih pembelajaran, model pembelajaran yang akan dipilih itu seperti apa, terus perencanaan komponen bahan ajar modul teks eksplanasi itu bagaimana, terus penyusunan draft produk bahan ajar melalui aplikasi Prezi, dan penyesuaian gitu. Nah, sini adalah tahap validasi di mana langkah pertama adanya validasi produk yang biasanya dilakukan dengan menghadirkan beberapa validasi ahli dalam bidangnya, adanya revisi atau perbaikan desain berdasarkan masukan dan kritik saran validator itu dilakukan pada tahap validasi. Nah, selanjutnya ada tahap uji coba. Nah, selanjutnya ada tahap pengembangan produk di mana melakukan penelitian dan pengumpulan data, terus memilih model pembelajaran, terus perencanaan komponen bahan ajar e-modul teks eksplanasi akan seperti apa, terus penyusunan draft produk sampai awal sampai akhir itu dikonsep, mulai dari bahan
berbantuan aplikasi apa yang akan diangkat oleh peneliti dalam pengembangan bahan ajarnya. Nah, itu disesuaikan gitu. Nah, yang selanjutnya ada tahap validasi, di mana langkah pertama itu validasi produk itu biasanya dilakukan dengan menghadirkan beberapa validator ahli dalam bidangnya. Nah, tujuan mendatangkan validator itu untuk dimintai pendapat berupa masukan maupun kritik saran untuk menyempurnakan pengembangan bahan ajar yang kita kembangkan. Nah, selanjutnya ada tahap uji coba. Dalam tahap uji coba itu dilakukan dua tahapan. Yang pertama uji coba skala kecil atau uji coba terbatas dan uji coba skala luas. Dalam tahap uji coba skala kecil itu adanya revisi biasanya dilakukan apabila kita sudah melaksanakan uji coba terbatas dan masih terdapat revisi, maka dilakukan revisi. Nah, begitu pun juga dengan uji coba luas atau skala luas, revisi kembali dilakukan apabila masih terdapat adanya masukan atau kritik saran dari pengguna bahan ajar yang kita kembangkan, jadi dilakukan revisi kembali gitu. Nah, selanjutnya ada tahapan pembuatan produk akhir, di mana tahapan ini penyempurnaan pembuatan produk setelah melakukan beberapa tahapan uji coba terbatas, lalu revisi, dan melakukan uji coba luas kembali, lalu revisi. Nah, jadi ada beberapa saran yang diperbaiki sehingga pada tahap ini adanya revisi untuk penyempurnaan pada produk tahap akhir. Selanjutnya masih berkaitan dengan hasil penelitian dengan menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu kelayakan bahan ajar. Nah, dapat dilihat dari tabel dan grafik yang dihasilkan bahwa produk yang kita akan buat atau kembangkan itu pertama harus divalidasi terlebih dahulu dan menghadirkan beberapa validator ahli dalam bidangnya. Nah, dalam penelitian kali ini menghadirkan 3 validator ahli. Yang pertama itu validator ahli dosen pembimbing 1 dengan mendapatkan pencapaian hasil 86 dan persentase 91%. Nah, sedangkan validator kedua yaitu dosen pembimbing kedua dengan perolehan nilai mencapai 86 dengan persentase 91%. Nah, ketiga itu validator ketiga yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia di sekolah mencapai nilai 91 dengan persentase 95%. Jadi dapat disimpulkan kelayakan bahan ajar yang telah divalidasi oleh ketiga validator ahli itu mencapai nilai rata-rata 92% dengan kategori sangat valid dan layak digunakan dengan memperhatikan kelayakan isi atau materi, yang kedua ilustrasi, yang ketiga itu kualitas dan keterbacaan, yang keempat daya tarik, dan kelima kepraktisan dalam penyajian. Baik, masih dalam hasil penelitian dengan menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu respon peserta didik yang disajikan pada 10 pernyataan, yaitu 5 pernyataan positif dan 5 pernyataan negatif. Nah, respon peserta didik ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana adanya respon peserta didik terhadap penggunaan bahan ajar e-modul, teks eksplanasi berbantuan aplikasi Prezi. Nah, didapatkan hasil persentase dapat dilihat dari grafik. Pada uji coba terbatas yang dilakukan di kelas D dengan 38 orang peserta didik didapatkan hasil persentase 78,33%. Sedangkan pada uji coba cakupan luas atau uji coba luas yang dilakukan pada 2 kelas, yaitu kelas C dengan peserta didik 32 peserta didik dan kelas E 37 peserta didik dan digabungkan menjadi 69 orang peserta didik pada uji coba luas mencapai hasil persentase 87,59% dengan kategori sangat baik, dengan adanya peningkatan yang cukup signifikan antara uji coba terbatas dan uji coba luas.
Tahapan selanjutnya yaitu masih pada tahapan hasil penelitian dengan menjawab rumusan masalah yang keempat, yaitu hasil menulis teks eksplanasi peserta didik. Berdasar pada tabel dan grafik yang disajikan bahwa hasil tes peserta didik dilakukan pada uji coba luas dan uji coba terbatas dengan tes pengetahuan dan keterampilan. Pada uji coba terbatas, hasil tes mendapatkan nilai pengetahuan 80,37% dan nilai keterampilan menghasilkan eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasan teks eksplanasi mendapatkan nilai 77% dan rekapitulasi antara pengetahuan dan keterampilan mendapatkan nilai 76,5% dengan kategori baik pada uji coba terbatas. Sedangkan pada uji coba luas didapatkan hasil pengetahuan sebesar 90%, nilai keterampilan dengan menghasilkan teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi mendapatkan hasil 84% dan rekapitulasi nilai pengetahuan dan keterampilan mencapai nilai 85,99% dengan kategori sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang keempat, hasil menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan tes pengetahuan maupun keterampilan antara uji coba luas dan uji coba terbatas, grafik itu mendapatkan hasil yang signifikan antara uji coba terbatas dan uji coba luas. Nah, alhamdulillah kita sampai pada simpulan dan saran. Di sini ada simpulan. Yang pertama itu proses pengembangan. Melalui 6 tahapan yang sederhanakan mengacu pada 10 langkah metode penelitian R&D menurut Brock dan Gall dalam Sugiono 2021, yaitu pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk, validasi ahli, tahap uji coba, dan pembuatan produk akhir. Yang kedua yaitu kelayakan bahan ajar yang dinilai dan dipalidasi oleh 3 validator dengan validator 1 memperoleh hasil persentase 91%, validator 2 91%, dan validator 3 95%. Jadi dapat nilai rata-rata 92% dari 3 validator. Kelayakan tersebut meliputi aspek kelayakan isi dan materi, ilustrasi modul, kualitas dan keterbacaan, daya tarik, dan kepraktisan penyajian. Kesimpulan yang ketiga yaitu respon peserta didik. Respon peserta didik memperoleh rata-rata persentase 78,33%, jadi uji coba terbatas yang dilaksanakan pada kelas 8D. Jumlah persentase tersebut didapatkan dari pernyataan keseluruhan positif dan negatif dengan mencapai hasil 1410 dari 36 orang peserta didik dengan kategori baik. Sedangkan respon peserta didik pada uji coba luas yang dilaksanakan pada kelas 8C dan kelas 8E jumlah keseluruhan dari pernyataan positif dan negatif yaitu 3022 mencapai nilai persentase 87,59% dari 69 orang peserta didik pada gabungan uji coba luas dan uji coba terbatas. Di poin keempat, di simpulan ada hasil menulis teks eksplanasi peserta didik pada uji coba terbatas yang dilaksanakan pada kelas 8D dengan 36 orang peserta didik memperoleh rata-rata nilai keseluruhan pengetahuan yaitu mencapai 80,37, nilai keseluruhan dari keterampilan yaitu 77, dan untuk mengetahui nilai akhir antara pengetahuan dan keterampilan, nilai tersebut diakumulasi yaitu memperoleh nilai rata-rata 76,5% dengan kategori cukup baik. Sedangkan uji coba luas rata-rata nilai pengetahuan 90 dan keterampilan mencapai 84. Untuk itu didapatkan nilai akhir akumulasi antara nilai pengetahuan dan keterampilan pada uji coba luas yaitu rata-rata mencapai 85,9 dengan berada pada kategori sangat baik. Selanjutnya di sini ada saran. Yang pertama itu bagi pendidik maupun calon pendidik, semoga dengan terciptanya bahan ajar menggunakan aplikasi Prezi berbentuk modul elektronik dengan model Discovery Learning
yang menjadi acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, khususnya pada materi pelajaran bahasa Indonesia, materi teks eksplanasi. Yang kedua, menjadikan pendidik diharapkan dapat memberikan inovasi dalam pembelajaran yang menarik agar peserta didik tidak merasa bosan saat pembelajaran. Yang ketiga, ada pembelajaran menggunakan bahan ajar e-modul menggunakan model Discovery Learning berbantuan aplikasi Prezi yang dikembangkan ini dapat bermanfaat bagi guru pada proses pembelajaran, terutama dalam menjelaskan model pembelajaran, media yang digunakan sebagai stimulus, serta bahan ajar e-modul dengan tampilan yang menarik, hingga dapat membuat peserta didik merasa pembelajaran menyenangkan karena adanya kebaharuan, suasana baru, hingga inovasi yang diberikan pada penggunaan bahan ajar e-modul, model, dan media yang digunakan sebagai stimulus. Serta yang keempat, selain itu diharapkan hasil penelitian bahan ajar e-modul ini dapat dikembangkan, dianalisis maupun dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya menggunakan salah satu variabel yang sama maupun berbeda yang berhubungan dengan penggunaan bahan ajar pada kegiatan pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi penelitian skripsi dengan judul pengembangan bahan ajar e-modul, menulis teks eksplanasi, menggunakan modal pembelajaran Discovery Learning berbantuan aplikasi Prezi terhadap siswa SMP kelas 8. Nah, sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya menyampaikan pesan, pengalaman, salam, dan harapan. Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi saya selama berkuliah di IKIP Siliwangi adalah banyak pengalaman dan kesempatan untuk belajar di dunia pendidikan dan mengerti lebih dalam khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tentu hal ini tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan dan arahan Bapak Ibu dosen di IKIP Siliwangi. Nah, terima kasih saya ucapkan untuk saran dan tuntunan yang diberikan selama proses perkuliahan berlangsung di IKIP Siliwangi. Semoga kampus IKIP Siliwangi semakin maju, khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tetap ada. Nah, seperti yang dikatakan Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan kita dapat mengubah dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.